Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifah Nur Istiqomah, NIM 12010020011, jurusan Studi Agama, semester 2A, Fakultas Usuluddin, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Agama, pada video kali ini saya akan mereview artikel ilmiah tentang menjernihkan kembali makna spiritualitas, yaitu perspektif mistisme Islam oleh Haidar Bagir. Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk mengkaji lebih dalam bagaimana dan seperti apa pengalaman keagamaan dalam menjernihkan kembali makna spiritualitas. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dan metode kajian pustaka. Teknik pengambilan data yang dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari buku ataupun jurnal. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis data dan memberikan penjelasan secukupnya yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Salah satu pandangan mengenai substansi pengalaman religius adalah adanya dimensi keilahian dalam pengalaman tersebut. Singkatnya, pengalaman religius adalah pengalaman keilahian. Kehadiran Tuhan menjadi ciri substantif pengalaman religius. Lanjut saja ke pembahasan menjernihkan kembali makna spiritualitas, yaitu perspektif mistisme Islam. Seringkali pengalaman religius mengunjungi keajaiban-keajaiban di luar kebiasaan. Pengalaman-pengalaman supranatural seringkali dianggap ciri dari suatu pengalaman religius yang asli. Dalam sebuah cerita, seorang sufi bernama Abu Sa'id Al-Kirbaid didatangi para pengikutnya. 3 kata pada beliau. Orang pertama berkata, "Wahai Syekh, si Fulan bin Fulan itu bisa terbang di udara." Abu Sa'id menjawab, "Burung jauh lebih pintar." Kemudian muridnya yang kedua berkata, "Wahai Syekh, si Fulan bin Fulan dapat berada di beberapa ruang sekaligus." Sang Syekh pun hanya menjawab, "Syaitan jauh lebih pintar." Syaitan tidak terikat ruang dan waktu, jadi dia dapat berada di beberapa tempat sekaligus. Kemudian orang ketiga berkata, "Apa tandanya seseorang itu sufi? Apa tandanya orang yang dekat dengan Tuhan, yang selalu mengalami perjumpaan ilahiyah?" Abu Zaid Al-Kirbaid menjawab, "Berkhidmat kepada kemanusiaan." Kisah tersebut memberi gambaran selaras dengan perkataan Abu Sa'id bin Zaid bahwa mencintai Tuhan dilakukan dengan cara mencintai manusia. Bahkan hadis Rasul mengajarkan memperoleh cinta penghuni langit diperoleh dengan memberi cinta pada apa makhluk bumi. Ini memperkuat perkataan seorang mistikus Islam, Abu Sa'id bin Zaid, bahwa cinta Tuhan hanya dapat diperoleh dengan mencintai manusia. Demikianlah dalam tasawuf, isu tentang kemukjizatan merupakan isu periferial, bukan sentral. Bahkan Al-Quran mengatakan seandainya Tuhan itu membuka pintu langit, kemudian diciptakan sebuah tangga agar manusia dapat naik dan melihat isi langit. Orang yang tidak beriman akan tetap tidak percaya. Kesimpulannya, bahwa dalam perspektif Islam, tidak ada jaminan bahwa sesuatu yang luar biasa merupakan wujud dari suatu pengalaman spiritual. Meskipun dalam isu mengenai kenabian, teologi Islam itu sendiri dan ilmu kalam menjadikan aspek sebagai bukti kenabian, namun titik berat kepada aspek yang luar biasa, pengertian faktor utama. Pola pikir yang melihat agama harus menjadi sesuatu yang luar biasa. Seandainya biasa-biasa, maka tidak ada agama. Padahal sebenarnya agama itu menampakkan dirinya dalam kehidupan kita yang biasa-biasa, mengalir di antara banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikaitkan dengan kondisi keberagaman di Indonesia saat ini, mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Tetapi ini tidak berarti bahwa umat Islam itu merupakan umat yang koheren, karena daerah-daerah di Indonesia mempunyai sejarah sendiri-sendiri, diwarnai oleh pengaruh yang berbeda. Keadaan aliran-aliran Islam yang kini ada berbeda juga. Jadi, keragaman Indonesia adalah kekayaan sekaligus berkah bagi bangsa Indonesia. Sudah seharusnya sesama masyarakat saling menjalin keberagaman Indonesia. Jangan sampai keberagaman yang sudah dibangun sejak dahulu menjadi rusak. Sekian review artikel dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.